Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pada hadis ke 572. Ini masih menjelaskan tentang sholat mayat. Sholat mayat, sholat orang yang udah meninggal dunia. Wa an Aliin, dan dari Ali radhiyallahu taala anhu atau karamallahu wajhah, qala, berkata ia, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Sayyidina Ali, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghalu fil kafani, janganlah kalian berlebih-lebihan fil kafani, dengan kain kafan. Artinya dalam mengkafani pada mayat. Biasa mayit laki-laki itu 3 helai, perempuan 5 helai. Perempuan dibikinin kerudung sama jubah, baju. Fa innahu, karena ia itu yuslabu sari'an, akan rusak cepat. Jadi kain kalaupun dibikin banyak-banyak, tebel-tebel, tetap baik, rusak aja, hancur hancur aja. Walaupun sering kita diperlihatkan ada beberapa mayat yang udah ratusan tahun kemudian digali kembali, itu kain kafannya masih nampak putih, mayatnya masih seakan baru. Itu kuasa Allah. Bisa jadi terjadi seperti itu. Kenapa? Karena makhluk-makhluk yang ada di bumi itu enggan tuh makan dia. Rayap, semut, semua tuh, cacing-cacing, enggan. Kenapa enggannya? Bisa jadi itu tubuh yang termasuk dipelihara oleh Allah, lantaran apakah dia hafal Al-Quran, sering dia itu berwudu, atau yang lainnya, yang dia itu tidak banyak bawa dosa, atau memang dia bersih sehingga dipelihara sampai jasadnya. Seperti yang kita tahu di Mekah belum lama itu, Syekh Nawawi Al-Bantani begitu diangkat masih dalam keadaan utuh, kain kafannya juga masih putih. Ya seperti itulah orang-orang alim, orang-orang soleh yang mulia. Makanya Allah bilang, oh ya ibadi udkhuli jannati. Di sana kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu Allah bilangnya gitu, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian pada hamba-hambaku. Lah hamba Allah yang mana maksudnya tuh? Mereka para anbiya, para mursalin, para rasul, para nabi, para wali, para orang-orang soleh. Padhuli jannati, baru masuk ke dalam surgaku. Jadi udah masuk dulu kepada mereka dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, baru kemudian masuk ke dalam surga. Lah ini mah kita mau boro-boro soleh, boro-boro baik, kita mah masih banyak yang belum baik, sehingga Allah kesian kepada kita, diperbaiki dulu semua, setelah itu baru padhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Nah mereka tadi yang dipelihara itu sampai kain kafannya aja enggak apa, enggak robek, enggak kotor. Jangankan robek, kotor aja enggak, ya.
lagi hancur mah, nah itu dipelihara. Lah kita mah baru ditaruh dong juga itu kalimah udah pada robek baik. Ya. Bab ada kejadian Bapak sekalian, di mana orang ketika hidupnya dia itu boro-boro sholat. Orang kalau nggak sholat biasanya nggak ngaji, pasti nggak sholat. Mau bisa sholat dari mana kalau orang ngaji? Itu kan, mati dia. Begitu mati, kan kalau di Jakarta itu kuburan udah diinin Pak, apa namanya, dibatas-batasin itu, dipesan sama, sekarang nggak dipesan karena dibeli, bayar mahal itu. Nah dia mesennya kuburan lempengan ini, tahu-tahu di kuburnya lempengan ono, karena yang meninggal waktu itu ada beberapa orang, jadi salah pesenan. Yang punya keluarga ini nggak mau karena dia orang kaya, pokoknya biar bagaimana mesti dipindahin. Dua-duanya digali tuh, digali lagi. Begitu digali lagi, itu aja baru hanya belum sampai hitungan jam. Begitu digali, diangkat, itu kain kapannya udah angus semua tuh, udah hitam, angus semua, rambutnya merag semua hitam. Itu cuman baru ditaruh menitan, belum sampai beberapa jam, udah hancur kayak gitu. Akhirnya orang-orang semua pada istighfar. Nah itu memperingati juga orang yang hidup tuh begitu. Kalau orang yang di dunianya disuruh sama Allah sholat, kemudian dia kagak sholat, maksudnya sesuatu yang diperintahkan Allah itu mesti kan kalau ngerjain yang Allah perintah nggak harus kita mampu, kurang mampu semampunya, maksudnya kerjakan itu semampunya kita. Sholat ditawar Pak, gak bisa berdiri boleh sambil duduk gak bisa berbaring celentang dan seterusnya, sampai begitu. Nah ini mah males banget dia, nggak mau ya. Nah, itu. Jadi orang-orang yang soleh mereka itu maka dipelihara jasadnya tersebut. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah, anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, berkata kepada Siti Aisyah sama istrinya sendiri, lau mutti qabli lagosaltuki, lau mutti, kalau kamu nanti meninggal dunia, qabli, sebelum saya, lagosaltuki, maka saya akan memandikan kamu. Rasulullah mau mandiin Siti Aisyah kalau meninggalnya Siti Aisyah duluan. Ternyata Nabi duluan yang meninggal dunia, baru Siti Aisyah, kecuali Khadijah. Kalau Khadijah istri yang pertamanya itu duluan meninggalnya, Khadijah dulu baru yang lain. Boleh nggak suami mandiin? Boleh, asal jangan nyentuh. Mandiinnya ya nyiramin gitu aja, boleh. Kalau suami nggak ada fitnah terhadap istri, jangan suami orang lain suruh mandiin istri kita, udah meninggal akan fitnah. Makanya memandikan mayat itu mesti yang mahramnya, keluarganya. Kalau yang laki-laki, keluarga laki-laki gitu ya, keluarga laki-laki atau laki-laki semua, yang keluarganya. Kenapa orang lain tidak boleh? Dikhawatirkan orang lain itu nanti menyebar fitnah. Bab dalam memandikan ada aja yang terjadi sesuatu itu, misalnya lah kalau saudara mah keluarga mah kan diapain? Dia rahasiakan. Tapi kalau orang lain, tadi gua habis mandiin si fulan, lah itu bisul gede-gede banget gitu misalnya. Lah bisul orang diomongin, kan emang dia sakit bisulan.
Pokoknya ada aja tuh omongan. Itulah. Jadi memandikan mayat mesti dari keluarganya. Wa an Asma binti Umais, dari Asma binti Umais radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Anna Fatimata, bahwasanya Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, Ausat ini berwasiat ayyughsilaha Aliyun, supaya dimandikannya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kenapa minta dimandiin sama dia? Karena Sayyidina Ali itu lakinya. Sayyidina Ali lakinya Fatimah. Fatimah anak Nabi Muhammad sama Sayyidina Ali sepupu. Jadi Sayyidina Ali sama Fatimah nikah sama ponakan. Ali bapaknya Abdullah. Nabi Muhammad bapaknya Abdullah. Sayyidina Ali bapaknya Abu Thalib. Abu Thalib sama Abdullah adik abang. Anak Nabi di sepupu itu dia perempuan. Sedangkan Sayyidina Ali barisan tuaan laki, boleh. Tapi kalau misalnya barisan laki itu barisan laki mudaan, nggak boleh. Dia barisan laki tapi mudaan, maka tidak boleh. Itu masih mahram. Karena barisan laki tadi tuaan, barisan ini yang laki nih, laki itu masih lakinya, ya. Sayyidina Ali itu barisan tuaan, sedangkan Siti Fatimah ponakannya barisan mudaan dari Nabi Muhammadnya. Maka dari bapaknya tadi, bapaknya Nabi Muhammad, maka diperbolehkan seperti itu. Sayyidina Ali bapaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu abangnya bapaknya Nabi gitu. Abdullah namanya gitu ya. Berarti kan Sayyidina Ali baris tuaan ketimbang Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad mudaan, dia punya anak Fatimah, perempuan lagi anaknya, maka boleh dinikah tuh dengan Sayyidina Ali. Ntar kalau udah begitu ngelihat ponakan cakep dia pada pengen nikahin belah gencingan. Ponakan udah sepupu ya, ponakan sepupu, bukan ponakan langsung, bukan, tapi ponakan sepupu. Itu udah jauh ya, ponakan sepupu boleh. Wa an Asma, udah. Jadi kata Siti Fatimah itu kalau dia meninggal supaya Sayyidina Ali yang mandiin. Tapi ternyata meninggalnya duluan Sayyidina Ali. Wa an Buraidata, dan dari Buraidah, bikisatil ghamidiyyatil lati amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bikisatil ghamidiyah, yaitu tentang kisah al-ghamidiyah allati amaran nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajmiha, untuk merajamnya, bizina, lantaran berbuat zina. Qala, berkata Buraidah, summa amara biha, kemudian beliau menyuruh sembayangkannya dia, fasolli, lalu disolatkannya. Ada orang dirajam. Dirajam itu kalau dia yang udah muhson, perempuan dua-duanya pernah nikah, laki pernah nikah, perempuan pernah nikah. Kemudian dia berlagu-lagu nih, main misalnya ya, berhubungan namanya kan zina tuh.
maka ini mesti dirajam dia. Dirajam itu dikubur sampai sedada, kemudian ditimpahin pakai batu sampai mati. Begitu mati diangkat, disolatin. Bagaimana dosanya habis? Nggak habis tuh dosa dia. Diapain tadi? Dirajam. Akibat dirajam dosanya habis. Begitu. Itu di Arab. Hukum Islam begitu. Tapi di Indonesia tidak begitu, karena Indonesia hukum Pancasila. Bagaimana kalau belum? Berarti orang Indonesia itu bukan lebih tahu, maksudnya adab orang kita dengan mereka memang jauh beda, lebih bagus akhlaknya. Kalau akhlak ya, ini dengan masyarakat mereka di sana. Ya bukan dengan nabinya, kalau nabi udah paling bagus. Kayak orang sono kan kalau ngasih pakai tangan kiri itu udah biasa begitu ya. Ngasih pakai tangan kiri. Kayak kita lihat di Amerika di mana gitu. Kalau ngasih pakai tangan kiri. Lah kalau kita ngasih pakai tangan kiri kan kita nggak tanggapin. Ya risih dan lain sebagainya. Indonesia paling bagus. Nah sekarang di Indonesia kan belum dihukum, ceritanya nggak dirajam karena tidak pakai hukum Islam. Bagaimana? Kalau dia bertobat, Allah ampunin dosanya, udah selesai. Karena yang punya surga neraka adalah Allah, yang punya siksa adalah Allah. Orang dia udah bertobat, maka diterima tobat. Banyak dulu di zaman Rasul sendiri juga ada yang mereka itu sampai tidak diapakan, seperti kalau jabla itu apa namanya itu? Tunasusila ya. Tunasusila itu. Yang dia itu pulang dari kerjanya, kemudian aus dia. Begitu aus, lantas pengen ngambil air. Begitu pengen ngambil air, tahu-tahu air yang dia bawa ada anjing lagi kehausan. Yang anjing itu kalau nggak dikasih air bakal mati. Maka dia kasih itu air. Begitu dikasih air, itu orangnya itu juga nggak lama kemudian meninggal dunia tuh si Jablay tadi. Tahu-tahu diimpikan oleh sahabat dia itu ada di dalam surga. Itu ngasih minum anjing. Orang pelacur, maksud saya pelacur tadi itu. Karena dia udah bertobat, kemudian ngasih kepada anjing akan minum ya. Ada air lagi. Astagfirullah, ngapain gitu aja. Bismillah. Begitu ya. dirajam kemudian disolatin alaiha wa dufinat, kemudian dia dikuburkan. Wa an Jabir bin Samurata wallahu a'lam bishawab. Walaupun hujan juga berhenti ya.